Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu adalah merupakan nikmat zahirah maupun nikmat batinah. Nikmat yang begitu banyak yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua, yang sepatutnya bagi seorang hamba untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bersyukur dan membasahi lisannya dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita akan membahas tentang salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama tersebut kepada dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Kemarin di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini secara bahasa maupun secara istilah yang telah disebutkan oleh para ulama, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengenalkan dirinya dengan nama Al-Hakim ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya makna Al-Hakim ini pada diri Allah Subhanahu wa taala alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa shawab, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah berkata dan tidaklah berbuat kecuali semua adalah merupakan kebenaran. Dan telah dijelaskan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini masuk di dalamnya dua makna, yaitu Al-Hakim, dia adalah Al-Qadi, dialah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim dan qadi, yaitu yang memutuskan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hikmah yang sangat tinggi di dalam penciptaannya dan di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama min athari ismihi subhanahu wa ta'ala Al-Hakim ini, termasuk di antara dampak
dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini, yaitu kita akan melihat athar dari hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Dan ini nampak di dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tampak di dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Bagi Dia Allah Subhanahu wa taala penciptaan, dan bagi Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memerintahkan. Dialah Allah yang menciptakan dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan mempunyai segala perkara. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut, akhirnya beliau berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini di dalam kitabnya Nuniyah beliau, ketika beliau mengatakan wa huwal hakimu wa dzaka min awsafihi naw'ani aidan ma huma admani. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini begitu panjang di dalam nuniyahnya, di dalam kitab nuniyahnya. Kita talkhis, kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan memberikan nama terhadap dirinya Al-Hakim, maksud dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim, maknanya yang pertama, anna lahu subhanahu wa ta'ala al-hukmu kulluh fid dunya wal akhirah. Makna yang pertama yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim, bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Makanya masuk di dalam makna pertama ini adalah merupakan tiga hal. Masuk di dalam makna yang pertama ini tiga hal. Yang pertama yaitu hukum syar'i. Hukum syar'i. Kemudian yang kedua yaitu hukum kauni qadari. Apa itu hukum kauni qadari? Yaitu segala sesuatu yang Allah tetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga masuk ke dalam makna yang pertama, yaitu al-ahkamul jazaiyah fil akhirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi balasan-balasan nanti di akhirat. Jadi asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ana ulang, makna yang pertama yang terkandung dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hukum semuanya di dunia maupun di akhirat. Dan masuk ke dalam makna yang pertama ini yaitu apa? Hukum syar'i. Hukum secara syar'i, yaitu syariat-syariat kita, Allah yang menentukan. Yang kedua, hukum kauni qadari, Allah yang menentukan hukum secara qadarnya. Dan yang ketiga, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan al-ahkamul jazaiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum-hukum nanti, balasan-balasan nanti di akhirat. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang kedua yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yaitu
Ai alladzi lahul hikmatul balighatu fi khalqihi wa amrihi wa syar'ihi fala yakhluqu wa la ya'muru illa bima fihi al-maslahah wal hikmah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, makna yang kedua, kalau tadi makna yang pertama apa Bapak-bapak? Allah yang mempunyai hukum semua. Makna yang kedua yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hikmah yang sangat tinggi, mempunyai hikmah yang sangat begitu luar biasa di dalam apa? Di dalam penciptaannya dan di dalam hukum-hukumnya yang pertama tadi. Allah menentukan hukum syar'i, Allah menentukan hukum kauni, Allah menentukan hukum jazaul akhirah. Itu bukan hanya sekedar Allah menetapkan hukum, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala juga punya hikmah yang begitu luar biasa di dalam apa? Menetapkan hukum-hukum tadi. Maka makna dari Al-Hakim tersebut, makna yang pertama, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hukum di dunia dan di akhirat semuanya. Dan makna yang kedua, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hikmah yang sangat tinggi di dalam penciptaannya, di dalam perbuatannya, di dalam mensyariatkannya, dan di dalam memerintahkan dan melarang. Semuanya ada maslahah, ada kebaikan yang begitu tinggi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Orang yang alim, yang mengetahui hikmah Allah, dia adalah orang yang mengetahui, diberi taufik oleh Allah. Dan di sana ada orang yang jahil terhadap hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika mengenalkan dirinya sendiri kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha azizun hakim, innallaha alimun hakim. Allah itu yang maha bijaksana. Dan sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu mengenalkan dirinya kepada kita dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hukum, dan segala sesuatu yang Allah tetapkan itu mempunyai hikmah yang sangat luar biasa, harusnya kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan hukum-hukum tersebut, harusnya kita bisa menerima dengan lapang dada. Dari makna yang pertama, tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim, maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hukum semua. Dan masuk di dalam makna tersebut, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hukum syar'i. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita salat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk talabul ilmi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk birrul walidain? Bukankah Allah yang memerintahkan kita untuk zakat, puasa, haji, segala bentuk perkara-perkara yang Allah syariatkan kepada kita? Bukankah Allah itu yang menentukan semuanya? Pertanyaannya, semua itu hukum yang Allah Subhanahu wa taala tentukan buat kita. Kita diperintahkan sholat, menuntut ilmu. Itu kira-kira Allah menentukan begitu saja atau ada hikmah di balik itu semua? Semua pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya begitu luar biasa. Hikmahnya, kebaikannya itu begitu luar biasa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan itu. Ketika kita makan, kita disuruh bismillah. Ketika kita keluar rumah, kita diperintahkan untuk berdoa. Ketika kita makan, disunahkan untuk duduk. Ketika kita makan, disunahkan dengan tangan kanan. Semua perintah syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, semua adalah hukum Allah. Dan semuanya itu mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena itu adalah merupakan asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Gak mungkin Allah memerintahkan segala sesuatu dengan sia-sia. Allah merintahkan sholat sia-sia, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan sholat, ibadah yang Allah perintahkan semua itu adalah merupakan hukumnya Allah, dan disitulah ada hikmah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Dan ini
sejalur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk thalabul ilmi, kita diperintahkan bahwasanya apa? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Kita diperintahkan salat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan ibadah birrul walidain, kita diperintahkan untuk berbicara jujur. Semua itu hikmahnya, kebaikannya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang Allah perintahkan tersebut dan Allah hukumi bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib, ini adalah sesuatu yang sunnah, kenapa kita kok masih malas-malesan untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Mungkin seseorang tahu hikmahnya, tapi terkadang seseorang enggak tahu hikmahnya. Dengan tidak mengetahui hikmahnya, kalau dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim, harusnya seseorang yakin di dalam hatinya, tidaklah ini diperintahkan oleh zat yang mempunyai nama Al-Hakim, kecuali apa? Kecuali di situ pasti ada hikmah yang begitu tinggi, hikmah yang begitu besar, maupun kita tahu ataupun kita tidak tahu, selama itu perintah Allah pasti di situ ada kebaikan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Begitu pula masuk di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hukum semuanya. Yang tadi adalah hukum syar'i, yaitu yang kedua adalah hukum qauni qadari. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan qada dan qadarnya seluruh makhluk. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu semua, dan itu sebagai hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah mentakdirkan itu terjadi kecuali apa? Di situ ada hikmah yang begitu luar biasa tingginya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dihukumi oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah secara qauni dan qadari, di situ pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan ini yang harus betul-betul kita pahami. Segala sesuatu yang sudah terjadi dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di situ ada hikmah yang begitu besar. Baik itu adalah merupakan sebuah kenikmatan ataupun itu adalah merupakan sebuah ujian. Terkadang seseorang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Terkadang seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ekonominya lagi menurun. Terkadang seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala cari kerjaan sulit. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu banyak macamnya. Ketahuilah kalau itu sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tahu bahwasanya di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita. Kita harus cerdas, hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Termasuk di antara hikmah yang harus kita pikirkan minimal seperti yang saya sampaikan tadi pagi, yaitu apa? Apa Pak yang tadi pagi hadir? Kita ngerasa bahwasanya diri kita itu lemah. Diri kita adalah makhluk yang lemah, diri kita adalah makhluk yang gak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hikmah yang satu yang paling mendasar yang harus kita pikirkan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang paling besar yang harus mendasar yaitu apa? Paling enggak kita tahu bahwasanya ini semua ujian Allah. Allah pengen saya kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Hukum kauni qadari. Ini kalau sudah terjadi. Kalau hukumnya Allah Subhanahu wa taala qadari yang belum terjadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha.
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Kan enggak mau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang bodoh. Ada yang mau Pak ditakdirkan sama Allah jadi orang jahil? Enggak mau. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jadi seorang penuntut ilmu. Mau belajar, ada enggak usaha kita untuk kita apa? Untuk kita belajar. Ada seseorang mau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit? Enggak mau kan? Bagaimana caranya? Kita berusaha untuk hidup sehat. Kita berusaha untuk makan makanan yang sehat. Nah, ini belum terjadi, makanya kita ada perintah, dan ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika di suatu negeri ada taun, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Afirru min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah, karena kita belum tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Apa yang Allah takdirkan sebelum itu terjadi kita nggak tahu. Apakah nanti kita itu menuntut ilmu, apakah nanti itu kita makan. Makanya kita disuruh berusaha. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya kita harus apa? Kita harus tahu bahwasanya apa yang sudah terjadi, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmahnya. Tapi kalau belum terjadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berusaha. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk di antara makna yang pertama tadi, yang masuk ke dalam makna bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala mempunyai hukum nanti di akhirat. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka. Orang yang berbuat taat akan dimasukkan ke dalam surga, orang yang berbuat maksiat kekufuran dimasukkan ke dalam api nerakanya. Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk di antara asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, ketika Allah menciptakan neraka, ada hikmahnya enggak? Hikmahnya begitu luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Supaya apa? Supaya orang-orang itu kalau betul-betul pengen surga, dia akan terus berbuat baik. Dan neraka adalah tempatnya orang-orang yang buruk. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala enggak ngabarkan kepada kita tentang hukum akhirat, kira-kira kita mau berbuat baik atau enggak? Oh, kita hidup seenaknya sendiri, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukum secara syar'i, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukum jaza, balasan nanti di akhirat, orang sak maunya sendiri. Mau mendolimi orang, terserah nanti di akhirat enggak ada hukum. Tapi ketika seseorang itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Hakim dan kelak Allah Subhanahu wa taala mempunyai hukum di akhirat, disitulah orang itu akan menjadi baik dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang di situ makna yang pertama, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hukum apa? Mempunyai hukum semuanya. Hukum syar'i, hukum qadari, dan hukum nanti di akhirat. Bagaimana sikap kita kalau kita hukum syar'i enggak ada penentangan sama sekali? Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taati. Enggak ada, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, idza qadallahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, maka nalahumul khiyarah. Enggak ada pilihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memutuskan keputusan hukum syar'i, salat, wajib zakat, enggak ada pilihan bagi seorang muslim. Wajib menuntut ilmu, enggak ada pilihan bagi seorang muslim. Pilihannya hanya satu, yaitu apa? Mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya dengar dan saya taat. Ini kalau hukum apa? Kalau hukum syar'i. Kalau hukum qadari bagaimana? Kalau hukum qadari seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau hukum qadari sudah terjadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ridha, diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kalau mendapatkan kenikmatan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hukum qadari yang Allah tentukan itu belum terjadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di
Di dalam permasalahan hukum ini Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada sekutu di dalam hukumnya Allah Subhanahu wa taala satu orang pun. Tidak ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Hakim. Dialah Allah itu yang mensyariatkan, Dia Allah yang mengatur alam semesta ini dengan hukumnya. Dan dialah Allah yang membalas. Itu semua hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukumnya. Kemudian makna yang kedua dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Apa makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hikmah yang sangat tinggi, baik di dalam ciptaannya, baik di dalam perintahnya tadi, baik perintah syar'i, perintah qadari, itu semua adalah mempunyai hikmah yang begitu luar biasa. Dan ini yang harus betul-betul kita fahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hikmahnya itu sangat luar biasa. Di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah yang sangat tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dengan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya saya menciptakan manusia itu, kata Allah, abatha, yaitu sia-sia, tanpa kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kebenaran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk sesuatu yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masalah penciptaan, masuk ke dalamnya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan ciptaan-ciptaan Allah yang begitu banyak, semua ada hikmahnya. Tinggal kita mau enggak kita berpikir dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa hasbul uqala al-hukama minhum ay ya'rifu katsiran min hikamihi. Cukup bagi orang yang berakal, yang mau berpikir, dari mereka mengetahui tentang apa? Tentang hikmahnya dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah menantang orang-orang itu untuk melihat apa? Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuru ila sama. Kenapa kalian enggak mau melihat ke langit? Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah itu gimana? La ilaha illallah. Ibili kaifa khuliqat? Gimana? Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian enggak mau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibil, onta, bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa engkau enggak melihat langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas, dan kita lihat langit tanpa tiang? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi supaya tidak goncang? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu sutihat, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak pernah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini begitu luar biasa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala adakan di dalam penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat diri kita sendiri. Kita lihat telinga kita berada di sebelah kanan kita. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa telinga taruh kanan, kenapa hidung, itu semua Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan begitu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, kenapa kalian enggak bisa melihat? Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat dengan hal tersebut? Enggak mau mentadabburi dirinya sendiri, enggak mau mentadabburi langit. Kita ngelihat langit, ngelihat bintang pada malam hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan zinatun. Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Hiasan bagi langit. Allah Subhanahu wa taala coba jadikan bintang-bintang itu hikmahnya banyak. Hiasan bagi langit. Apalagi tujuan Allah menciptakan bintang? Untuk apa? Penunjuk arah. Ada yang apa lagi?
rujuman lisyayatin, untuk melempar seton-seton yang mereka mencuri pendengaran dari atas langit. Allah sudah menceritakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan di hadapan kita, dan itu semua asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Begitu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu. Makanya ini yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kita. Tinggal kita dengan apa yang Allah sudah turunkan Al-Quran, Rasulullah sudah menjelaskan, Allah sudah menampakkan ayat-ayat yang besar-besar seperti ini. Tinggal kita, mau nggak kita berpikir, mau nggak kita, hati kita itu untuk apa? Membesarkan Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita melihat hal tersebut, tapi hatinya selalu ghaflah, hatinya selalu lalai. Makanya orang bisa membaca ayat-ayat Allah itu kalau hatinya itu lagi sadar, hatinya itu lagi hidup. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya sering ana sampaikan kepada antum, ana nasihatkan kepada diri ana pribadi, hati ini harus selalu hidup. Hati ini yang terus setan menjadikan hati itu ghaflah. Setan itu sering saya sampaikan, setan gak pernah jewer kuping, Pak. Setan itu bagaimana hati manusia dibuat ghaflah. Kenapa? Kalau hati manusia ghaflah, mau dia baca Al-Quran, mau dia ngelihat langit, mau dia ngelihat bumi, ngelihat bintang, ngelihat makhluk-makhluknya Allah, sama sekali gak akan ingat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala butuh hati yang hidup. Supaya apa? Allah datangkan Al-Qur'an, kita ngelihat ayat, orang kalau hatinya hidup, ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita. Makanya Allah itu terus-menerus diturunkan ayat kepada kita. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayat supaya apa? Kita kenal dengan nama Allah Al-Hakim, kita kenal dengan nama Allah Ghafur, kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Tawwab. Kadang kita ngelihat orang lain jatuh terhadap dosa, enggak mengingatkan kita dengan nama Ghafur, enggak mengingatkan kita dengan nama Tawwab, yang ada malah kita mencela orang yang menyelakukan dosa. Kon sih diomongi enggak gelem. Akhirnya apa? Jatuh kepada maksiat. Cuma bisa mencela orang. Harusnya ketika melihat orang jatuh kepada dosa, atau kita sendiri yang jatuh kepada dosa saja, harusnya mengingatkan nama Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang harus kita hati itu harus terus kita hidupkan gitu. Jangan sampai hati kita itu betul-betul ghaflah, lalai, sehingga apa? Hati kita tidak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu apa? Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hikmah yang sangat luar biasa di dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim tersebut, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah yang sangat tinggi, yaitu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah memberikan balasan nanti di akhirat, ini surga, ini neraka, itu semua ada hikmah yang sangat tinggi, ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan kepada seorang hamba tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Untuk hikmah yang besar apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Tujuannya untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh peribadahan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Hikmahnya kita beribadah kepada Allah itu untuk kebaikan kita. Bapak duduk di majelis ilmu seperti ini, Pak, bukan Allah yang untung, Pak. Yang untung itu diri kita sendiri. Bapak sholat, Bapak puasa, Bapak
melakukan ibadah-ibadah, itu yang untung itu bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak makhluknya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat beribadah kepada Allah setiap harinya masuk ke Sidratul Muntaha berapa banyak. Sedangkan kita makhluk yang Masya Allah, yang kecil, yang ibadahnya jarang, sombongnya banyak, nikmat terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita ibadahnya masih malas-malasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an. Ini loh cara beribadah. Rasul sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh cara beribadah, sudah menjelaskan kepada kita. Habis itu apa? Allah merintahkan kita, ini ibadah. Kebaikannya untuk siapa? Kebaikannya untuk kita. Itu pun kita masih malas-malesan. Kebaikannya untuk kita, itu pun kita masih malas-malesan. Padahal apa? Semuanya ada hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Dan semuanya untuk apa? Untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Makanya beliau mengatakan wa ajallul fadail liman mannallahu alaihi biha wa akmala sa'adatin wa sururan lil qulubi wal arwah kama annaha hiya sababul wahid lil wusuli ila sa'adatil abadiyah wan na'imid daim. Maka ini yang dikatakan, dinasihatkan oleh para ulama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ternyata perintah syariat Allah itu adalah merupakan nikmat. Itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita ketika kita beribadah, kita akan mendapatkan nikmat, Pak. Kita lagi gundah gulana mikirin dunia, mikirin kerugian, mikirin apa dan sebagainya. Coba istighfar, astagfirullah. Coba kita sholat 2 rakaat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi tenang, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dengan ketenangan. Karena pada hakikatnya orang itu kan pengen hatinya itu tenang, antrem, tentrem, ayem kan seperti itu. Maka dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi termasuk di antara makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dialah yang mempunyai hukum semuanya, baik hukum syar'i, baik hukum qauni qadari maupun hukum nanti di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan. Dan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ini dzu hikmatin balighatin, mempunyai hikmah yang sangat tinggi, mempunyai hikmah yang begitu luar biasa. Tadi kita sebutkan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang, pasti di situ ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala melarang zina, ada hikmah yang begitu luar biasa di dalam maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah, pasti di situ ada hikmah yang begitu luar biasa. Maka hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa ini, kalau seandainya satu saja hikmahnya itu bisa membenarkan hati kita dan menjadikan hati kita hidup, menjadikan hati kita merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu saja sudah cukup untuk kita apa? Melakukan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Tapi ternyata apa? Di sana ketika seseorang itu mau melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan Allah, bukan hanya kebaikan hati saja yang kita dapatkan. Tapi kebaikan apa? Kebaikan dunia juga akan kita dapatkan. Kebaikan akhirat lebih-lebih lagi. Dan ini sesuatu yang masyhud, sesuatu yang kita saksikan. Bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala tolong. Allah Subhanahu wa taala tolong mereka.
diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Seseorang di zaman para sahabat mendapatkan apa? Keistiqomahan, mendapatkan kebaikan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita lihat betapa banyak orang-orang yang mereka mungkin punya kekuatan, punya kemampuan, tapi apa? Ketika akhirat, urusan perintah, urusan syariat ini dilanggar, banyak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di situ justru malah kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita lihat kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Semuanya bagaimana mereka? Mereka punya kekuatan, mereka punya ilmu dari sisi dunia. Tapi ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan kebinasaan bagi mereka. Ini yang harus betul-betul kita fahami. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini, di mana seluruh hukum itu adalah milik Allah, dan ternyata tidaklah Allah menghukumi sesuatu, menciptakan sesuatu, pasti apa? Pasti di situ ada hikmah yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah di dalam perkara tersebut. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim ini, hal yang harus betul-betul kita jalankan di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita bisa tunduk dan patuh terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dengan hukum syar'inya Allah Subhanahu wa taala itu bisa tunduk dan patuh? Karena di situ banyak sekali hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bisa enggak kita tunduk dan patuh? Karena kita mengaku beragama Islam. Coba kalau kita betul-betul memahami hakikat Islam, apa makna dari Islam? Islam itu apa? Islam itu adalah merupakan al-istislam, tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang Islam. Kalau seseorang itu betul-betul dia mengaku agama Islam dan dia tahu hakikat Islam, seseorang itu pasti akan tunduk dan patuh dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, perintahkan kepada kita. Hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Dan akhirnya seseorang itu mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu adalah merupakan apa? Kebaikan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu saya menjelaskan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali gandengkan di dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nama Aziz, innallaha azizun hakim. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nama Al-Alim, innallaha alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala terkadang gandengkan dengan Al-Ali. Allah Subhanahu wa taala terkadang gandengkan dengan nama Al-Hamid, Hakimun Hamid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dengan Al-Hakim, Al-Alim dengan Al-Hakim? Bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ketika menggandengkan hal tersebut ada makna yang begitu luar biasa. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala ketika gandengkan dengan Aziz menunjukkan apa? Allah itu punya kudrah, Allah punya kemampuan, tapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala Allah gunakan dengan sehikmah mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi orang, karena di sana ada orang punya kudrah, ada orang punya kemampuan. Iya apa enggak? Tapi apa? Enggak punya hikmah. Akhirnya apa? Mendolimi si fulan, mendolimi si alan, mendolimi si C, mendolimi si A. Meskipun dia punya kemampuan, tapi kalau dia enggak punya hikmah, akhirnya apa? Kemampuannya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendolimi orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala gandengkan aziznya Allah, maha mampunya Allah, maha kuasanya Allah, itu dibaringi dengan hakim, dengan hikmah. Apa sih hikmah? Yaitu wad'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya.
pada tempatnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat, ketika berbicara, ketika melakukan sesuatu, semuanya pada tempatnya. Semuanya pada kebenarannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan alim, karena seseorang itu tidak akan pernah bijaksana kalau tidak alim. Awal mula kebijaksanaan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu dimulai dari yang namanya apa? Alim. Orang kalau punya ilmu pasti akan bijaksana. Karena apa? Hakim itu tingkatan kedua setelah alim. Jadi alim dulu baru hakim. Jadi modal awal hakim itu harus ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala gandengkan innallaha alimun hakim. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang bijaksana, kita pengen jadi orang yang tahu bagaimana cara kita bersikap, makanya apa? Kita harus jadi orang alim. Kita harus belajar. Kita harus mengerti. Kan nggak mungkin orang bodoh dia akan bersikap apa? Bersikap apa? Bijaksana dan benar dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gandengkan nama alim dengan nama hakim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala gandengkan nama Allah Subhanahu wa taala hakim dengan hamid. Karena apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat patut untuk dipuji. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala hukum-hukumnya begitu luar biasa baiknya dan semuanya pasti ada kemaslahatan dan kebaikan, makanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk dipuji. Maka di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menggandengkan nama Azizun Hakim, kemudian Alimun Hakim atau Hakimun Hamid, banyak sekali contoh-contoh yang bisa dicontohkan dengan penggandengan dua nama tersebut. Kan tapi waktunya juga sempit dan insyaallah bisa dibaca di kitab-kitab yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang menjadikan kita tenang di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita punya Rabb yang maha mengatur, yang mempunyai ilmu, yang sangat bijaksana di dalam menetapkan sesuatu, yang tidak akan pernah mendolimi seorang hambanya. Harusnya seseorang itu tumbuh cinta, tumbuh pengagungan, tumbuh takut, tumbuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu mau untuk melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.